Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS proyek CRUD sederhana dari matkul dasar pemrograman web yang diampu oleh Bapak Usman. Hal yang pertama-tama yang akan dilakukan adalah mengaktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi XAMPP. Setelah masuki aplikasi XAMPP, kita mengaktifkan Apache dan mengaktifkan MySQL-nya. Setelah itu, masuk localhost pada phpMyAdmin. Setelah memasukinya, kita dapat ditampilkan web tentang phpMyAdmin. Database yang saya buat adalah tentang manajemen perpustakaan sederhana yang terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel anggota, buku, kategori, dan peminjaman. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan kode PHP yang akan melakukan operasi CRUD-nya. Untuk melihat kodenya, kita bisa masuk ke aplikasi Visual Studio. Setelah masuk ke Visual Studio, kita bisa mengklik File, Open Folder, dan kita cari database yang sudah kita buat. Masuk pada folder XAMPP, setelah itu htdocs, dan database yang sudah saya buat tentang perpustakaan. Oke, kita klik pilih folder. Folder perpustakaan terdapat beberapa file penting yang masing-masing memiliki peran untuk mengelola data buku dalam sistem perpustakaan. Di dalam folder perpustakaan terdapat file-file seperti edit PHP, hapus PHP, index PHP, koneksi PHP, proses edit PHP, proses tambah PHP, tambah PHP. File edit PHP ini digunakan untuk menampilkan form edit data buku. Biasanya data lama akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian bisa diperbarui oleh pengguna. Setelah itu ada hapus PHP. Hapus PHP file ini digunakan untuk menghapus data buku tertentu dari database. Biasanya cukup dengan mengirimkan ID buku, lalu file ini akan menjalankan query delete. Setelah itu ada index PHP. Indeks PHP adalah halaman utama aplikasi, biasanya digunakan untuk menampilkan daftar semua data buku yang sudah ada di database dalam bentuk tabel. Selanjutnya koneksi PHP. Koneksi PHP digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL-nya. Di dalamnya berisi konfigurasi seperti nama host, username, password, dan nama database. File ini biasa disisipkan dengan include di file lain. Kemudian ada proses edit. Proses edit ini memproses hasil perubahan data yang dikirim dari edit PHP. Ia akan melakukan query update untuk mengubah data yang lama dengan yang baru ke dalam database. Kemudian ada proses tambah PHP. Proses tambah PHP ini menerima data dari form ditambah PHP lalu menyimpannya ke dalam database.
File ini bekerja di sisi server untuk mengeksekusi query insert ke tabel buku. Kemudian ada tambah PHP. Tambah PHP ini berisi form untuk menambahkan data buku baru ke sistem. Pengguna akan mengisi form judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Lalu datanya dikirim ke file proses tambah PHP. Setelah memahami struktur file dan alur prosesnya, sekarang kita lihat hasil tampilannya di web, tepatnya di halaman tambah PHP. Kita bisa mengetiknya di Chrome. Kita ketik localhost folder yang ada database-nya, perpustakaan, dan tambah PHP. Halaman ini memiliki judul di bagian atas, yaitu formulir penambahan buku yang menunjukkan fungsi dari halaman ini. Halaman ini bisa diakses melalui URL localhost perpustakaan tambah PHP. Karena saya menjalankan aplikasi ini secara lokal menggunakan XAMPP. Form input data adalah isi form yang harus diisi oleh pengguna untuk menambahkan buku baru ke sistem. Yang pertama ada judul buku. File ini digunakan untuk memasukkan judul buku. Contoh, kita isi di sini belajar PHP untuk pemula. Kemudian ada penulis. Di sini kita memasukkan nama penulis dari buku tersebut. Contoh, Dodi. Tahun terbit, input ini digunakan untuk mengisi tahun terbit buku. Contohnya 2023. Kategori ini bisa disesuaikan. Contohnya di sini science fiction. File ini dibuat dinamis jika ingin menambahkan lebih banyak kategori. Di sini ada tombol tambah. Setelah semua file diisi, kita klik tombol tambah berwarna biru ini. Kita tambah. Saat tombol ini diklik, data akan dikirim ke file proses tambah PHP melalui metode POST untuk disimpan ke dalam database. Setelah klik tambah, jika berhasil, biasanya pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dan bisa melihat buku baru yang barusan ditambahkan muncul di dalam tabel seperti ini. Jadi, halaman tambah PHP ini adalah bagian yang sangat penting dalam aplikasi karena berfungsi sebagai input utama untuk memasukkan data baru ke dalam sistem perpustakaan berbasis web. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.